Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Bising Kali. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, di episode yang lalu, di episode kedua kita udah berbicara bersama teman-teman mahasiswa internasional UMSU. Ada yang dari Yaman, terus kita juga tur ke Kamboja juga. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu mahasiswa UMSU yang pernah menginjakkan kaki mereka di negara-negara impian mereka dalam program pertukaran pelajar. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Andika dan Halo. Kak Salsa. Halo. Halo. Ya. Oke, boleh dong perkenalan diri dulu biar teman-teman pada tahu nih siapa sih bintang tamu kita hari ini. Silakan Bang Andika. Halo, aku Dika dari Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU 2019. Oke, kalau Kak Salsa bila boleh perkenalan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Salsa, mahasiswa manajemen tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, Bang Andika panggilan siapa nih? Panggil Oke. Dika aja. Panggil Dika aja. Oke, kalau Kak Salsa panggilnya apa nih? Salsa aja. Salsa. Panggil sayang boleh nggak? Aduh. Itu dia, itu. Oke, Salsa dengan Dika ya. Oke. Nah, jadi baik teman-teman, kita akan bicara bersama mereka dari utusan student exchange ya. Mereka ini salah dua dari mahasiswa yang pernah mengikuti program pertukaran pelajar. Mungkin dari Bang Dika boleh diceritain dong program pertukaran apa sih yang diikutin dan gimana cerita awalnya kenapa bisa ikut program itu gitu. Aku award di ISMA 2022 ke Kroasia Oh, kemarin. ke Kroasia. Iya. Oke. Awal bisa ikutnya itu mungkin dari awal taunya ISMA itu dari mana mungkin ya? Dari IG-nya Bimawa. Dari IG-nya Iya. Bimawa. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bima. Ternyata awal mimpi Bang Dika ke Kroasia itu dari Bimawa ya. Iya, ngelihat postingan IG-nya Bimawa tahun 2021 dulu. Oke. Setelah itu gimana? Setelah ngeliat postingannya, Awalnya nggak percaya ada program kayak gitu. awalnya coba-coba Iya. enggak? Oke. Masa ada sih program pertukaran yang didanain, dikirim ke langsung bebas mau kemana aja tinggal pilih. Oke. Ternyata pas aku cek lagi websitenya beneran tuh dari MBKM, Oke. LPDP, makanya nyoba-nyoba ternyata lulus. Oke, luar biasa. Dan Abang lihatnya itu di 2021 dan coba daftar di tahun itu juga gitu. Iya, tahun pertama aku daftar tuh nggak lulus. Nggak lulus. Iya. Jadi kayak mencoba dulu ya. Iya. Lulusnya itu setelah coba yang kedua, itu setelah aku ikut PMM dulu, baru ngumpulin motivasi lagi supaya bisa ada niatan buat ikut ISMA lagi. Oke. Berarti di tahun 2022-nya coba lagi dan alhamdulillah sukses gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk persaingannya gimana sih? Ketat nggak sih di ISMA itu kalau yang Abang jalanin? Persaingan ya. Kalau lokal, seuniversitas itu kemarin ada 200-an orang yang daftar dari UMSU. Terus di tahun 2022 yang masuk fase wawancara cuman aku sendiri. Oh, dari 200 orang yang wawancara cuma Abang sendiri Iya. gitu. Wah, gila. Keren. Jadi sempat kena beban mental juga sih. Oke, luar biasa. Keren ya teman-teman ya. Dari 200 orang akhirnya terpilih satu wawancara dan lulus pula ya mewakili nama Iya. UMSU ya. Luar biasa. Bang Dika, kita pindah dulu ke Kak Salsa nih. Kalau Kak Salsa sendiri ikut program apa sih dan gimana cerita awalnya kok bisa ikut program tersebut gitu? Oke, jadi aku ikut program Student Exchange Medan City dan Gwangju City, itu program sister city-nya Kota Medan. Jadi awalnya tuh aku ikut karena fakultas ngirim beberapa nama dan salah satunya ada nama aku. Terus aku ditelepon, kemudian suruh ngirim-ngirim berkas. Kayak itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama, mahasiswanya tuh harus ngerti tentang budaya seputar Kota Medan. Terus yang kedua, itu harus punya prestasi sebelumnya untuk ikut program ini. Dan setelah itu, setelah aku masukin berkas ke link Google Form-nya, terus kemudian diwawancarai, diseleksi lagi ulang,
Jadi sempat deg-degan karena aku tanya beberapa temanku, aku ada punya teman di lain fakultas, aku tanya mereka ternyata juga dikirim sama fakultas mereka. Jadi aku sempat takut karena ya mungkin ada yang jauh lebih berpotensi, ternyata alhamdulillah aku berhasil. Alhamdulillah berhasil. Nah, kalau itu kan tadi ada Kak Salsa juga bilang ada itu apa namanya? Ada persaingan juga kan dengan fakultas-fakultas lain gitu kan. Nah, kan merasa kayak ada yang berpotensi. Tapi pada akhirnya justru lulus kan. Itu persaingannya gimana? Ternyata setelah dijalanin apakah sekompetitif itu atau gimana waktu itu? Sangat kompetitif sih rasa aku, karena mereka kan lihat track record prestasinya. Jadi aku tuh baru ikut yang prestasi itu di beberapa 2 tahun ke belakang, sedangkan mereka tuh dari semester yang lalu gitu. Oke, ya benar-benar. Itu berarti yang di UMSU itu yang lulus berapa orang dari sekian banyak yang ikut itu? Yang lulus cuma 4 orang. Temen 4 aku orang. ada dari Fakultas Agama Islam, terus Fakultas Kedokteran, sama Fakultas Ilmu Komputer. Sama komputer, Jadi oke. berempat. 2 Berempat cewek, ya? 2 cowok gitu. 2 cowok. Yang cowok itu siapa aja sih sebenarnya? Satu ada, kalau nggak salah kemarin siapa dari ilmu komputer itu? So, ada Elja sama si Nexia dari Fakultas Kedokteran, sama Ilham dari Sama Fakultas- Ilham. Oke. Oh, yang lagi nyoba sekarang ya. Oh iya. Oh iya, ternyata kita pernah ketemu di Korea ya. Oh iya. Nggak kenal. Rupanya udah pernah ketemu di Korea. Iya. Oke. Keren sih gitu ya. Jadi dari Kroasia kita pindah ke Korea ya. Oke. Oh, aku punya pantun sih, pantun bapak-bapak. Jalan-jalan ke Kroasia. Cakep. Singgah sebentar ke Korea. Cakep. Kalau mau ke Kroasia, ngapain singgah lagi di Korea? Oke, kita lanjut. Nah, untuk itu kan program pertukaran pelajar gitu kan. Gimana sih? Mungkin kan pasti dari Bang Dika dan Kak Salsa pasti ada respon orang tua nih. Kalian lulus nih pasti nginfoin kan, mak ya atau apa? Aku lulus nih ke sini, ke luar negeri nih pasti bakal jauh dari keluarga. Kalau dari Bang Dikanya sendiri gimana respon orang tua kemarin? Kalau dari aku ya, jadi ISMA itu pengumumannya malam tuh, jam 7 malam. Oke. Aku tuh anak warnet kan. Oh, Jadi anak warnet. iya. Jadi aku malam tuh di warnet sampai pagi. Nah, aku pikir kan, oh hari ini pengumuman ISMA, ya udahlah sekalian aja di warnet semalaman kan. Oke. Mikirnya kayak lulus gak lulus ya udahlah gitu. Gak lulus bisa main game gitu kan. Ternyata pas buka jam 7 lulus tuh. Aku teriak sampai satu warnet nengokin kan, anak kenapa gitu kan. Aku langsung telepon itu orang tua aku, nangis-nangis. Nangis, kok Iya, bisa nangis? karena kan Terharu ya? Iya, Terharu udah 2 ya, tahun pengen, udah 2 tahun nyoba ISMA, akhirnya lulus gitu kan. Oke. Mamaku bingung, ini anak kecelakaan atau gimana gitu. Oh, jadi nggak tahu nih, nangis. Jadi mamanya nggak tahu nih, kenapa nih gitu ya? Aku bilang, mak aku ke Kroasia mak. Hah? Gitu. Baru tuh aku coba diam dulu, jelasin baik-baik kalau ternyata aku lulus, dan orang tua aku sama sekali nggak tahu aku daftar ISMA. Oh iya. Pas aku lulus aku baru kasih tahu aku. Pas udah daftar lulus ISMA. baru dikabarin. Nah, berarti selama pendaftaran itu nggak ada ngasih tahu orang Iya. tua dulu ya. Pas Jadi lulus. pas besok paginya pulang aku diinterogasi. Iya. Kok kapan daftarnya gitu. Iya. Kayak kejutan gitu ya. Oke. Ini betulan mau pergi gitu. Iya. Kayak nggak nyangka gitu Iya. ya. Jadi orang tua tuh kayak responnya support atau gimana atau Awalnya nggak yakin. nggak yakin gitu ya? Karena Eropa jauh kan. Eropa jauh, terus aku 6 bulan di sana. Nanti kok makan apa di situ, nggak ada nasi katanya. Oh iya ya, nggak ada nasi, betul juga nggak ada nasi ya kan? Nggak makan lah ini ya kan di sana gitu. Iya, Jadi gimana itulah. orang tua akhirnya tetap support ya? Ditanya lagi, yang beliin tiketnya siapa katanya. Pemerintah. Banyak kali duit orang itu katanya. Oh iyalah mak, namanya pemerintah mak ya kan, banyaklah duitnya gitu. Ya udahlah kalau kamu pergi lah katanya. Ya akhirnya Daripada diizinkan. enggak kan katanya. Iyalah, alhamdulillah kayak Alhamdulillah, diizinkan ya, diizinin. diridoin orang tua, masya Allah. Nah kalau dari Kak Salsa nih, kalau itu kan pergi ke Korea ya waktu itu ya, itu gimana sih respon orang tua? Kan pasti perbedaan budayanya itu sangat jauh ya dengan Indonesia. Itu gimana orang tua? Jadi pas aku dibilang lolos itu, aku lagi posisinya di kampus. Kemudian ditelepon disuruh tiba-tiba buat paspornya sekarang. Ada paspor nggak? Terus kemudian ditanya,
aku belum ada paspor, terus gimana, terus langsung buat hari itu juga kayak gitu. Jadinya itu yang buat panik, takut karena aku belum punya paspor, kesempatan itu hangus. Jadi iya, benar, aku sampai telepon mama aku nangis mau aku belum punya paspor nih kayak mana, ternyata mamaku juga kayak mau kemana, minta paspor, mau buat paspor, mau ke Korea. Lah kok tiba-tiba ke Korea aja, aku nggak bilang. Ya udahlah, pokoknya nanti diceritain di rumah, pokoknya kayak mana nih buat paspor. Kemudian habis itu 3 hari setelah itu langsung buat paspor. Itu karena dikasih batas pengumpulan itu sekitar 2 minggu. 2 mingguan ya gitu. Jadi Jadi memang harus buru-buru diurus gitu Jadi ya. kan setahu aku buat paspor itu kan lama ya. Agak Jadi aku lama. pokoknya panik itu, pokoknya sebelum aku ngasih berkas tuh tiap hari nangis, takut kayak ini kalau misalnya kesempatannya aku Hangus gugur kayak. hangus, pasti penyesalannya seumur hidup. Dan alhamdulillahnya orang tua aku juga sebenarnya awalnya takut karena pernah lah merantau di Jogja, tapi ini kan merantaunya negara sih, ya. iya, pergi beda negara yang beda jauh. Ibaratnya Korea tuh kan mamaku taunya dingin, terus aku tuh orangnya nggak yang bisa terlalu dingin. Jadi mama sempat panik kayak takut nanti kok kenapa. Terus lama-lama aku yakinkan udah ada bisa nih, cuman seminggu kok, karena program aku tuh cuman seminggu. Jadi ya. akhirnya ya dibolehin juga, dan akhirnya berangkat dan pulang dengan selamat. Wajar lah khawatir orang tua gitu ya kan. Nah mungkin kalau dari Kak Salsanya nih kan, setelah lulus nih sampai di Korea, kayak apa sih kesan pertama ketika sampai di Korea itu gitu, kayak wih gila aku di Korea gitu. Apa sih kesan pertamanya gitu? Jadi pas nyampe itu aku kayak bolak-balik nanya sama teman-temanku dari berbagai universitas kan. Udah deket juga sama mereka, terus aku ngomong, kita betulan di Korea. Kayak aku, ini mimpi gak sih? Ya, ini mimpi atau betulan gitu ya? Ya terus kayak cubit aku. Terus aku kayak masih miss gitu lah lihat Korea yang di situ lagi musim semi. Jadi lumayan dingin. Jadi jadi aku tibanya itu di Seoul. Terus habis itu jalan ke Gwangju sekitar 6 jam. Oke. Jadi habis itu sempat istirahat di rest areanya gitu kan. Kami lewat jalan tol dan itu aku shock lihat kamar mandinya. Jadi hal pertama yang baru nyampe langsung shock, langsung kaget karena beda sama beda ya kamar mandinya. Iya, jadi sempat yang kayak mikir nih seminggu ke depan nih gimana gitu kan. Akhirnya lama-lama beradaptasi, ya udah gitu aja. Terus habis itu pas nyampe ke Gwangju-nya, situ aku kayak betul-betul lihat pohon tuh semua warna orange, warna kuning, terus daunnya berguguran kayak estetik gitulah. Jadi kayak sekeren itu ya Korea. Aku karena biasanya cuma nengok di TikTok atau YouTube drakor aja iya, ya. karena aku suka liatin YouTube. Sebenarnya Korea ini salah satu negara impian aku juga. Impian semua orang kayaknya ya, bukan Kak Salsa sendiri sih ya. Iya, terus abis itu pas lihat itu kayak tetap masih nggak nyangka, sampai 3 hari kemudian aku baru sadar kalau aku tuh sebenarnya dari Korea. Oh, 3 hari kemudian baru sadar ya? Karena aku kayak natapin terus, aku nggak megang HP cuma untuk dokumentasi, tapi aku nggak ada ngabarin siapapun. Oke. Terus kan kalau di Jepang tuh kan ada bunga sakura gitu kan, kayak wah. Oke, orang-orang tuh, ini bunga sakura ya, kayak pengen megang itu. Kalau di Korea ada dapat bunga entah yang nggak ada di Indo itu apa sih namanya? Nggak ada kalau sih. Salsa tahu. Tapi yang pasti kayak bunga-bunga yang Bunga-bunga warna-warna gitu ya, kuning. Aku kemarin tuh ngutip daunnya, terus aku bawa pulang. Itu aku simpan dan ternyata tuh udah kayak apa ya bilangnya? Udah kayak kering. Nah, aku mau bawa ke Indonesia. Oh, mau dibuatin jadi hadiah gitu ya? Dibuat apa ya, laminating gitu, tapi ternyata nggak bisa tanaman. Oh iyalah, jadi dia kayak langsung busuk ya Ya, daunnya. busuk gitu. Iya sih, keren-keren. Oke, kalau dari Bang Dika sendiri sih di Kroasia tuh kan kayak tiba-tiba ke Eropa gitu dari Indo tuh gimana sih kesan pertamanya begitu sampai di Kroasia, Bang? Capek ya? Capek ya? Iya. Kok bisa langsung capek, Bang? Kan belum ngapa-ngapain di sana. 13 jam tuh di pesawat. Oh, 13 jam Iya. dari Indo ya. 18 deng. 13 tuh ke Dubai, dari Dubai 5 jam lagi ke sana. Ke Dubai dulu ya, Habibi. Oke. Habibi. Terus gimana begitu sampai di Nah Kroasia begitu tuh? sampai tuh dingin asli. Oh, di sana nggak- musim dingin. Iya, kami nyampe tuh bulan September kan. Jadi musim gugur. Nah, aku tuh ke sana karena mikirnya anak Medan udah biasanya kan. Pakai kaos, pakai jaket 1 lapis kan. Oh, Jadi- jadi kayak ngerasanya ini Pas- Medan panas ini kayak pakai kaos aja gitu ya. Pas keluar bandara tuh kayak langsung Menggigil, menggigil gitu kan. Benar. Mana jadi selama itu tuh kawan-kawan aku tuh kayak mereka foto-foto, aku udah nyampe di Kroasia ya foto-foto ya. Aku di belakang gini.
Ya udah yuk aku ya. Dinginan ya udah kayak beku. Lu ada gitu. jaga apa? Iya, jadi aku di situ sambil nunggu jemputan tuh kayak patung. Patung? Iya. Oh kayak patung gitu saking Nggak- dinginnya nggak gitu berani ya, Bang. gerak aku. Ya BTW tuh berapa derajat sih Bang di Korea di Kroasia itu ya? Kalau musim gugur itu pas aku nyampe masih agak panas, masih 17 derajat. 17 derajat dah. Wah, Iya. itu udah dingin sih Bang. AC aja. sana panas. Aku 20 aja AC itu udah kedinginan gitu, 17 derajat gitu. Hitungannya di sana tuh kalau 17 Masih panas gitu. masih panas. Mereka orang sana itu pada pakai kaos. Waduh. Di sana gila ya. 17 tuh, dan aku ngerasain setelah 2 minggu di sana, oh 17 tuh masih enak gitu. Oh iya. Soalnya pas masuk bulan Oktober itu yang Baru lain pada merasa pakai dingin. jaket, mulai masuk ke 5 derajat, 3 derajat itu baru kerasa dinginnya. Oh 5 derajat, 3 derajat ya. Itu udah kayak di Iya. freezer ya. Tinggal dicairin, dimasak aja gitu ya. Kayak ikan dalam kulkas ya kan. Nah, kalau dari Bang Dika apakah ke Kroasia ini kali pertamanya Bang ke luar negeri gitu? Atau udah sebelumnya udah pernah gitu ke luar negeri? Kali pertama sih. Kali pertama ya. Iya, first international flight juga. Oke, international flight gitu ya. Keren-keren sih. Dan memang Abang juga nggak nyangka sebelumnya ya bisa sampai ke Kroasia itu ya. Iya, aku mikirnya apa aku ke Singapura dulu? Aku habis lulus, udah ada paspor nih kan. Apa aku ngetes dulu ke Singapura gitu kayak nyoba-nyoba Iya. imigrasi itu gimana sih gitu biar kayak nggak ketinggalan banget gitu. Oke. Nggak ketinggalan kali, nggak tahu imigrasi itu kayak mana. Soalnya teman-temanku yang satu angkatan, mereka udah pada pernah ke luar negeri semua. Oh iya. Jadi cuman aku yang belum pernah. Oh, jadi kayak terkejut. Memang sih ya nggak nyangka juga soalnya dengar pengumuman aja di warnet kan sambil buka Iya. bajunya di sini diletak gitu ya kan. Iya, aku ngeliat pengumuman kayak teriak yes gitu. Itu ada bocil lagi main PB sebelah. Terkejut ada ya. Nah, apa bang ini katanya? Kayak aku habis menang undian apa gitu. Cuman Oke. itu nggak akan lupa sih. Itu kan berarti dibiayain semua ya Bang ya. Biaya tanggungan pemerintah tuh begitu sampai sana Bang langsung hedon nggak sih kayak orang beliin lah semua nih, makan semua habisin terus. Siap tuh jadi langsung aduh nggak bisa pulang nih gitu. Istilahnya gini, uangnya udah cair duluan sebelum pergi. Oh iya. Iya, cair jadi duluan. di ATM tuh udah ada puluhan juta sebelum Oke, pergi oke, gitu kan. iya. Tahulah kayak temptationnya kayak menggoda untuk ini pakai aja nggak apa-apa nih masih bisa hidup di sana kok gitu. Oke. Boleh di-spill lah Bang, barang hedon yang Abang beli entah 1 biji itu apa sih di sana? Entah apa kayak gitu. Satu aja ya. Satu aja. Oh banyak ternyata ya. Ada banyak ya gitu. Kita pun 1 pulau dibeli kayaknya nih ya. Enggak sih, kayak aku tuh suka sama sepatu. Sama sepatu ya. Jadi kebetulan ngefans sama Adidas kan. Adidas. Beli 3 sih kemarin. Beli 3. Gila. Sama ada satu model yang memang nggak dijual di sini. Ada satu model yang nggak dijual di sini. Jadi yang model itu berapaan harganya sepasang itu? Kalau dirupiahkan lah kurang lebih gitu. Dirupiahin 2,3 2,3 juta. juta gila ya, luar biasa. Nah waktu kuliah di sana nih kan pasti orang-orang Eropa nih kan agak cantik-cantik dikit lah ya Bang ya. Nah Abang ada kayak kecantol dikit nggak sama bule-bule Kroasia itu gitu? Ada ya, luar biasa ya. Jujur aja ada. Malah nggak cuman dari Kroasia aja. Itu kan kami kan lingkungannya mahasiswa internasional ya. Ya. Nah, dari negara lain juga ada selain Kroasia. Oh iya ada. Jadi ada kayak cewek Venezuela aku kecantol. Venezuela. Wih, gila Venezuela. Amerika Selatan loh, Amerika Selatan. Ya sih. Nah itu gimana? Kayak kultur sana kan tuh bebas. Bebas ya. Cowok cewek itu kayak bahkan opening partinya aja kayak mereka nerima kita welcome party itu di klub. Oke. Nah, jadi aku jumpa dia di situ. Gitu kan kayak kenal sama dia namanya Veronica. Nah, jadi kenalan sama dia dan itu kayak gimana ya? Jarang loh ada bule cewek yang tingginya sama kayak aku. Oh iya. Oke. Sama Gitu, jadi aku kayak kalau ngomong tuh nggak harus gini. Oh iya. Bisa langsung hadap-hadapan gini ya. Iya. Oke. Jadi dia kecantol sih iya cuman nggak jadi. Gak sampai jadi ya. Kayak dekat gitu doang ya. Dekat aja. Oke. Teman ngopi lah. Oke. Teman ngopi aja ya. Iya.
Oke, kalau dari Kak Salsa nih, gimana sih kesan maksudnya kayak begitu sampai di Korea, hal-hal apa saja sih yang kayak didapetin di Korea dan waduh, kayak alhamdulillah banget aku sampai di Korea jadi banyak belajar gitu yang nggak ada di Medan, itu boleh ceritain dong. Jadi program aku tuh sebenarnya lebih ke pertukaran budaya antara pertukaran Medan sama Gwangju City itu. Jadi aku cukup excited ngikuti program di sana karena dari hari pertama itu benar-benar orang Korea itu terbiasa dengan cepat, on time. Disiplin. Jadi, ya selalu disiplin. benar-benar. Jadi kami yang dari kota Medan ini sempat shock, kayak apa-apa disuruh cepat. Sedangkan teman-temanku tuh ada yang lambat, kayak bahkan sebelum pergi tuh kayak 15 menit sebelum pergi ada yang baru bangun dan belum mandi. Jadi kayaknya suka terlambat tuh yang lagi nge-host gak sih? Gak ya, lanjut. Terus habis itu jadi kadang bisa satu kegiatan itu satu hari itu 7 kegiatan. Jadi sempat yang kayak capek, tapi aku have fun karena kegiatannya jauh berbeda dengan budayanya, jauh berbeda dengan kita kan. Jadi terus kemudian setelah itu programnya juga kemarin kami sempat berkunjung ke Jeonju Hanok Village itu belajar terus kayak cobain hanbok, terus datang ke Jeonjunya kemudian ngerasain kuliner Korea ya, masakan kuliner Korea. Korea kayak kimbap, bibimbap, terus ada odeng gitu-gitu. Terus habis itu yang buat excited dari sana juga teman-temannya pada ramah. Terus mereka tuh kayak nggak pernah mau nunjukin, pokoknya mereka selalu mau menunjukkan tempat-tempat yang kayak ikonik lah di Gwangju kayak gitu. Ya. Oh ya, BTW di Korea tuh ada klakson gak sih? Maksudnya Nggak klakson kan ada. gak rindu gitu, klakson Medan Iya, sempat gitu waktu nggak? nyebrang kan sebenarnya waktu shocknya juga nyebrang karena kan kebiasaan kalau aku di Medan ya juga nyebrangnya selagi nyebrang aja. Oh, gitu selagi kan. kosong nyebrang Iya, aja kosong gitu nyebrang ya. aja. Nah, Terus kalau di Korea gimana? kalau di Korea jadi sempat nunggu kan. Aku tuh orangnya nggak suka nunggu, nggak suka ngantri. Jadi di sana itu nunggu ngantri itu budaya mereka. Jadi sempat kayak jenuh gitu, kayak ih lama kali gitu. Terus mereka nunggunya tuh mau sampai 1,5 menit berdiri di pojokan, terus nggak ada klakson. Jadi kalau misalnya mobil bahkan lambat, nggak ada yang kayak kalau di Medan kan lambat sedikit langsung di klakson, sana nggak ada. Nggak pernah aku dengar ada klakson kecuali kayak yang urgent kali lah, misalnya ya mungkin penduduk datang dari negeri lain terus kurang menerima budaya itu, jadi kayak diklakson karena jalan sembarangan. Keren. Berarti mereka sangat disiplin ya. sangat Keren sih Korea. Nah, karena kita juga dari Indonesia ya, mungkin ada beberapa hal yang beda ataupun culture shock gitu kan di beberapa negara. Mungkin kalau dari Bang Dikanya, apa sih hal-hal yang mungkin kayak cenderung berbeda yang kayak nggak biasa gitu di Indo gitu kan? Itu gimana di Kroasia? Mungkin yang umumnya udah semua orang tahu ya kali ya. Kalau di sana tuh ya air keran tuh bisa diminum gitu. Air keran bisa diminum? Iya, itu iya, mungkin udah banyak yang tahu mungkin kayak. Oke. Terus yang bagi aku lebih unik itu orang sana tuh nggak biasa bangun pagi. Nggak biasa kerja pagi. Oh, nggak biasa kerja pagi Ya, gitu. jadi kerja atau belajar itu jam 9 paling awal. Jam 9 ya. Nah, paginya mereka tuh wajib ke kafe, minum kopi dulu. Oh, ngopi dulu paginya. Ya. Oke. Dan ngopinya itu nggak duduk, berdiri aja. Ngopinya berdiri aja gitu. Berdiri ngopi, ngobrol-ngobrol sama tetangga kan. Nah, abis itu baru pergi kerja atau belajar gitu. Oke. Itu budaya sana. Itu kan tadi bicara soal bekerja kan. Itu di sana di Kroasia BPJS ada nggak sih Bang? Ada nggak? Itu keren asli. Nah, enaknya Eropa tuh gitu. Kayak kesehatan tuh ditanggung. Serius, berarti ada BPJS? Kalau BPJS ada, Tapi full ditanggung iya, gitu? malah pengecekan gratis. Pengecekan gratis? Temanku ada yang sakit gigi, giginya Gram. radang atau apa. radang. Dia berobat, dia nggak pakai ISMA, nggak nanggung. Ah. Kalau kita sakit itu paling dana darurat dan harus kita klaim setelah kita pulang. Setelah kita pulang. Nah, Oke. dia sakit gigi, dia ngecek jadi di kos kami itu ada kayak dokter giginya sendiri. Dia ngecek ke situ tuh gratis. Oke. Dikasih tambal malah. Oke. Di sini kan mau berapa gitu. Pantesan sehat-sehat orang sana ya. Iya. Terus kalau misalnya nih kan, misalnya mungkin kayak qadarullah ada musibah atau kecelakaan gitu kan. Itu kan pasti kayak butuh pertolongan aparat atau apa gitu kan. Itu kira-kira penanganannya cepat nggak? Misalnya kayak polisi datang tuh berapa lama kira-kira? Cepat sih.
kemarin jadi kami itu bentuknya penginapan kami itu kayak apartemen gitu. Nah itu sering kadang-kadang ada ambulans datang. Dan itu mau tengah malam mau jam 3 pagi juga kalau ada sirine, oh ya udah tahu aja Ada sesuatu yang terjadi lah. siswa yang ada yang kecapean atau apa gitu. Oke. Nah kalau misalnya di pusat kota tuh ada kejadian itu udah standby duluan. Oh, udah standby ya Nah mereka ya. terus sama kayak Piala Dunia 2022. Ah ya, Piala Ingat Dunia. nggak? Nah Kroasia juara 3 tuh. Iya, Kroasia juga. Jadi di sana tuh udah standby duluan dari jam 1 untuk nyambut timnya pulang itu udah keren. udah persiapan total lah mereka. Oh, berarti memang well managed ya Iya. masyarakat dan juga aparat negaranya gitu ya. Kalau dari Kak Salsa nih, gimana di Korea tuh shock culture nggak? Atau memang Kak Salsa nih udah sebenarnya orang Korea, cuman lahir di Indonesia aja jadi kayak gak ada shock culture gitu. Itu gimana? Jadi pas sampai sana itu awalnya kan aku udah riset ya sebelum berangkat iya. tuh aku udah riset tempat apa yang di Gwangju tuh apa aja, terus kayak mana suhunya gimana, terus pakaian yang layak itu gimana. Jadi Oke. pertama datang itu sama kayak Bang Dika sih, culture shocknya di sana dingin. Jadi gitu sampai itu musim gugur deh. Jadi musim gugur itu kami di bus tuh masih hangat-hangat aja karena mungkin pakai heater ya. Oke. Jadi kayak masih ya fine-fine aja di dalam, kayak masih merasa biasa aja. Tapi pas kami keluar cuman mau beli makanan karena lapar, itu langsung kayak tangan tuh langsung Itu langsung nge-freeze kayak nggak kedinginan bisa ya. dilipat gitu karena kedinginan gitu lah jadinya kan. Terus ada culture shocknya tadi yang penyeberangan, mereka sangat taat akan peraturan di sana. Mereka juga sangat disiplin on time. Kalau misalnya dibilang jam 9 itu harus jam 9 dan nggak boleh lewat. Jadi jam 9 tuh misalnya jam 9 tuh harus sudah masuk di bus, bukan lagi di ngumpul-ngumpul kayak kita kan di titik kumpul, nggak boleh gitu lagi. Jadi harus langsung naik ke busnya. Terus culture shock ketiga makanan. Di sana itu makanan, banyak makanan yang kayak difermentasi kayak kimchi gitu. Oke, Jadi difermentasi. Jadi aku sana tuh dari Medan tuh emang aku niat pengen ngerasain makanan di Korea. Jadi pertama makan tuh nggak cocok kayak Nggak cocok nggak ya. selera. Tapi tetap bisa makan nggak sih? Karena kalau nggak makan kelaparan Iya, juga kan di karena Korea. di sana juga kami culture shocknya juga jalan, selalu jalan. Jadi kemana-mana jalan kaki jalan. ya. Jadi Gila. pada tempatnya emang menurut aku nggak terlalu dekat, tapi mereka tuh ya kita jalan, terus jalan tuh sampai setengah jam tuh kakiku tuh udah sampai yang kayak udah pegel, udah mau pegel, udah putus lemes. ya Terus lutut ini makanya ya. pas makan di sana mau nggak mau aku harus makan, padahal aku kurang suka bibimbap apa yang nasi campur. Kimchi gitu ya. Iya, bibimbap kimchi itu kayak asem, tapi mereka tuh suka Ada makan favorit bulgogi ya, mereka. Bang. Iya, bulgogi enak sih. Aku suka. Terus culture shocknya lagi paling pakaian mereka di sana. Pakaian. Kayak aku kan udah dingin ya 7 derajat. Aku kemarin sempat ngerasain yang 4 derajat tuh malam. Tuh pas lagi hujan terus lagi musim gugur. Padahal aku udah pakai jaket yang lumayan tebel, Penghangat lah, iya, jaket-jaket penghangat gitu kan. hangat gitu ya. Tetap kayak ini tangan aku tuh udah kayak nggak bisa dilipat gitu loh, Kayak kaku gitu ya, kayak kaku terbujur gitu. Terus kaku gitu bibirku ya. kering, terus mataku tuh udah yang kayak mau berair aja gitu. Oke. Nah, kalau di Korea ini kan memang kalau kehidupan Muslim sedikit minor ya di sana ya. Itu kalau makanan halal gimana? Kak Salsa selama di sana sulit nggak sih? Jadi waktu makan di sana itu sebenarnya aku juga wanti-wanti. Aku juga was-was kan ya. Karena tapi dari pemerintah Kota Medan udah ngomong sama pemerintah di Gwangju International Center, mereka udah infoin bahwa yang berangkat ini adalah Orang-orang Muslim. mahasiswa Muslim semua. Jadi oke. kalau bisa makannya diamankan. Tapi mereka salah aku tanya, ini no pork kan? Ya, ibaratnya bilangnya ini tempatnya nggak yang bekas ini kan, ngomong gitu kan. Tapi mereka ya pokoknya ini nggak babi lah gitu. Oke. Pokoknya ini nggak pork gitu ya. Nggak pork lah gitu kan. Jadi terus di sana untung teman aku ceritakan dia sebelum aku kan nginap ya di tempat teman aku sehari. Jadi dari awal dia udah nanya aku tuh apa aja yang nggak boleh aku makan dan apa yang aku pantang. Jadi pantangan aku, alergi aku mereka tanyain. Jadi biar nggak salah makan, nggak buat aku sakit kan. Jadi aku jelasin aku nggak bisa minum, nggak bisa ada yang ada alkoholnya makanannya, terus nggak bisa ada porknya, terus nggak bisa yang macam-macam lah, maksudnya yang kayak ya kalau bisa ya ayam-ayam aja. Ayam-ayam yang Jadi udah pasti halal iya, ya. tapi susah nyari makanan ke Sevel sama Siu. Tuh aku nyari makanan, aku bawa temen aku. Jadi kalau misal aku mau beli makanan untuk nyemil di di motel atau di hotel tuh aku
nanya, ini coba bacain ingredientsnya. Oh iya, bahan-bahannya tuh apa aja nih aku itu yang tunjukin bacain sama gitu. dia, terus ini aman nggak? Misalnya aku lagi pengen kayak biskuit apa gitu kan. Oh nih aku pengen ini, aku ngomong gitu kan. Terus oh nih cekin ya, boleh nggak liatin ininya. Jadi teman aku tuh ada si Juwon, Yeonju sama Jisoo, mereka tuh bantu ngecekin makanan kelompoknya lah, teman-temannya. Mereka tuh memastikan bahwa kami tuh nggak bakal makan yang kami Yang pantang. dilarang gitu ya. Iya, jadi ya aku nggak tahu sih itu halal apa enggak, tapi Udah berusaha ya, udah memastikan berikhtiar. bahwa sana itu tidak ada kandungan yang dilarang. Insya Allah aman sih. Korea kan sangat bagus servis ya. Nah tadi kan aku nanya soal Bang Dika nih tentang ada nggak kecantol cewek gitu kan di Kroasia. Nah ini Kak Salsa nih kan sering nonton drakor gitu kan. Cowok-cowok Korea itu kan ya kali nggak mungkin nggak ganteng kan, putih tinggi gitu kan. Ada nggak sih kecantol dikit aja gitu sama cowok-cowok Korea tuh? Ada sih Kira-kira. pas nyampe sana tuh aku kan lihat cowok-cowok ganteng tuh jalan ya. Mereka tuh kan fashionable, terus aku kayak ih gila ganteng gini ya. Ternyata opa-opa Korea tuh gantengnya gini. Karena aku cuma lihat di TikTok atau di YouTube. Jadi sempat kayak ih gila ganteng kali gitu. Oke. Gak Keren kecantol sih. nggak yang kayak sampai ngejar-ngejar tuh enggak. Masa Kagum ya, nanti. cuma kagum kayak ih ganteng udah gitu aja. Oh iya. Untuk kita aja. Oke. Tapi kalau untuk yang sampai dekat kali nggak ada ya. Gak ada gitu sebagai ya. teman aja sih. Kalau yang teman yang lain yang pergi ke sana Korea ada nggak sih yang Itu cinlok gitu? Ada ya? Ada yang suka dia Oh iya, ada sama yang suka. teman Korea aku tuh ada. Oh iya, Iya, serius ada. gitu. Ini. Inisialnya boleh nggak sih? Sebut nama aja, sebut nama. Entah ada di sini nggak sih orangnya? Nggak ada. Ada dari sini depan aku. Ada ya itu nanti aja ya, jangan ini di record soalnya. Dirahasiain aja itu. Ya, oke lah. Nah, soalnya nanti bahaya kan kita. Oke, mungkin kalau itu tentang apa ya? Tentang shock culture ataupun pengalaman kalian di sana ya. Mungkin untuk dari Bang Dika atau dari Salsa lah ya. Mungkin dari Bang Dika sendiri sih apa sih harapannya ke depannya dan gimana ya? Apa sih yang ingin Abang ucapkan untuk UMSU yang udah kayak nyediain fasilitas terhadap kesempatan ini selama Abang di Kroasia itu gimana? Boleh Abang sampaikan ya? Mungkin untuk UMSU dulu ya. Boleh. Aku mau ngucapin makasih. Pertama itu dari awal proses aku pendaftaran itu benar-benar dibantu. Oke. Mau itu surat rekomendasi, surat permohonan SPTJM segala macam itu dibantu. Terus pas mau ngurus visa itu aku daftar visa bareng sama teman-teman kan, satu kelompok lah pokoknya bareng. Ternyata jadwalku wawancara visa itu 3 hari kemudiannya. Jadi otomatis aku beli tiket untuk besoknya ke Jakarta. Dan itu UMSU yang bayarin. Oke, luar biasa. Dan tiket pergi pulangnya juga. Dan semua tuh benar-benar dipermudah ya. Iya, untuk dipermudah mahasiswanya. sama Keren. UMSU. Terus wawancara juga bagi yang mau daftar ISMA ke depannya juga wawancara pasti dibantu sama orang sama staff-staff OIC. Oke. Itu pasti mereka ngebantu. Ada trainingnya gitu ya, Ada. nggak dilepas gitu aja Iya. ya. Bener-bener keren sih. Mungkin untuk dari Bang Andika harapannya ke depannya apa untuk pribadi dan juga untuk UMSU untuk beberapa tahun ke depan tuh apa sih harapannya? Harapan aku ya, UMSU kan udah mulai masuk ke fase internasionalisasi. Oke. Nah tahun ini tuh udah ada 2 orang tuh yang lulus ISMA. Oke. Mungkin kedepannya bisa 3 orang, 5 orang sampai belasan orang yang bisa dari UMSU. Luar biasa. Yes, ya ada peningkatan ya. Sebelumnya UMSU ngutus 1 orang dan di tahun ini 2 orang. 2 ya. orang. Kemana tuh Bang kalau boleh tahu mereka nih? Dari FK ke Republik Ceko, Dari FK ke Ceko, Visip satu ke lagi Thailand. Ke Thailand, keren. Kalau dari Bang Dikanya, pengennya ISMA ini tetap ada atau harus ada sih. harus ada ya? Ini kesempatan besar bagi Ya, mahasiswa. keren luar biasa gitu ya kan. Mungkin kalau dari Kak Salsanya gimana nih? Ucapan untuk UMSU dan harapan kedepannya gimana kira-kira? Jadi aku pribadi terima kasih untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang waktu kami pelepasan tuh bener-bener acaranya itu menurut aku kayak aku sampai terharu. Wah ternyata gini ya pelepasan waktu mau ke Korea kemarin itu kan. Jadi mereka juga membekali ngasih saran-saran kalian harus gini, kalian harus bisa menjaga nama baik UMSU. Jadi terima kasih untuk UMSU yang sudah memberikan juga bantuan pegangan untuk di sana karena di sana kan lumayan tinggi juga kursnya dan UMSU memfasilitasi itu.
Terus harapan kedepannya semoga UMSU bisa punya nama di kancah internasional gitu sih. Dan juga ini juga berkaitan dengan tentang apa ya, program pemerintah Kota Medan juga ya. Mungkin apa sih apa ucapan Salsa terhadap pemerintah Kota Medan di program ini? Oke, dan juga ini kan kegiatan aku adalah salah satu sister city-nya, bagian dari program kerjanya pemerintah Kota Medan. Aku juga berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan yang sudah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kami mahasiswa dari 3 universitas yang berbeda. Kami sangat disambut dengan baik, sangat dekat dengan pemerintah Kota Medan, bahkan Bapak Wali Kota Medan. Jadi harapan kedepannya semoga Kota Medan, program ini tuh sangat penting untuk memperkuat hubungan kita antara Kota Medan dengan Kota Gwangju. Jadi harapannya semoga program ini akan terus dilanjutkan agar kami bisa membawa budaya Medan ke Gwangju. Gitu. Oke, keren-keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, jadi keren ya. Semoga kita juga bisa balik lagi ke negara yang pernah kita kunjungi gitu ya. Amin gitu ya. Mungkin dari Bang Andika boleh dong promosiin akun media sosialnya kayak Instagram atau TikTok kalau ada gitu ke teman-teman yang lagi nonton. Bisa. Mungkin akun Instagram aku aja ya. Username-nya ANDK_Z. ANDK_. Boleh mampir-mampir mau tanya-tanya seputar Risma juga silahkan. Aku selalu open DM kok. Oke, open DM ya. Kalau bahas yang lain boleh nggak? Nggak, Bu. Dipersilahkan. Dipersilakan. Nanti akunnya dipegang sama yang lain. Itu ya. kan aja gak? Itu kan aja sih. Iya, itu aja. Ada cewekku sih. Oh iya, ada langsung di close ya. Oke. Mungkin dari Kak Salsa boleh ada media sosialnya. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat perjalanan aku selama di Korea mungkin jadi bisa bahan referensi, bisa cek di Instagram aku @salsabila_maisa. @salsabila_maisa. Oke, itu khusus untuk tentang Korea aja ya. Kalau misalnya ada laki-laki yang mau ngechat urusan yang lain boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke. Close DM. Langsung ditutup ya. Oke, baik teman-teman, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan 2 utusan pertukaran pelajar, ada yang ke Kroasia dan ada juga yang ke Korea Selatan. Keren banget kan? Tentunya teman-teman semua yang nonton ini pengen juga seperti mereka kan, dan sudah kalian dengar ceritanya seperti apa tadi. Mungkin cukup sekian di episode kita kali ini membahas tentang utusan mahasiswa, pertukaran mahasiswa ke luar negeri gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan ngebahasin hal-hal yang menarik lagi di episode-episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk akun channel YouTube kita, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di akun Bimawa UMSU, dan juga follow Instagramnya kita di @kemahasiswaan_UMSU. Jadi teman-teman semua nggak akan ketinggalan informasi tentang podcast kita. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bising kali, bincang singkat sekali.